Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nikma Wahyu Nurdaningsih, NIM 2018012012-075, kelas Teknik Industri B. Kali ini saya akan membahas tentang temperatur dan pengendalian temperatur. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai pada saat bekerja, baik berbentuk fisik atau non-fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat memengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Lingkungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang semua keadaan berbentuk fisik, yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat memengaruhi karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan secara langsung berhubungan dengan karyawan, contohnya meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan perantara, adalah lingkungan kerja yang memengaruhi kondisi kerja karyawan, contohnya seperti temperatur, kebisingan, bau-bauan, pencahayaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Kemudian di sini ada temperatur lingkungan kerja. Ukuran panas dinginnya suatu lingkungan kerja yang dapat memengaruhi produktivitas para pekerja. Karyawan akan dapat bekerja dengan optimal ketika berada pada suhu normal kurang lebih 24 derajat Celcius. Nah, panas dinginnya suhu pada lingkungan kerja akan memengaruhi produktivitas seorang karyawan. Mekanisme panas tubuh. Proses metabolisme dalam tubuh merupakan proses kimiawi, dan proses ini terus berlangsung supaya kehidupan manusia dapat dipertahankan. Hasil dari metabolisme ini antara lain adalah energi dan panas. Panas yang dihasilkan ini yang merupakan sumber utama panas tubuh manusia. Dengan demikian, panas akan terus dibentuk walaupun dalam keadaan istirahat selama proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini terjadi atau berasal dari pembakaran karbohidrat, protein, lemak, dan zat-zat yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi. Kemudian di sini ada pertukaran panas tubuh dengan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah pertukaran panas di antara tubuh dan sekitarnya dengan melalui sentuhan atau kontak. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita memanaskan logam di atas api, maka tangan kita akan terasa panas ketika memegang logam tersebut. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah pertukaran panas dari badan dengan lingkungan melalui kontak udara dengan tubuh. Contohnya itu ketika kita memanaskan air, kita akan merasakan uap panas pada panci tersebut. Lalu ada radiasi, pertukaran panas antara tubuh dengan benda padat di sekitarnya, yaitu dengan cara menyerap atau memancarkan energi panas. Nah, contohnya itu ketika kita berada di dekat api unggun, maka badan kita akan terasa panas atau hangat. Kemudian ada evaporasi, pertukaran panas dengan penguapan. Misalnya panas dari tubuh dikeluarkan berupa keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Contohnya ketika kita bersepeda. Ketika kita bersepeda, kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu merupakan bentuk dari penguapan atau evaporasi. Selanjutnya ada pengaruh temperatur pada tubuh manusia. Pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius, tubuh manusia dapat tahan sekitar 1 jam, tetapi jauh di atas tingkat kemampuan fisik dan mental. Kemudian pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius, tubuh manusia akan mengalami daya tangkap yang mulai menurun dan cenderung membuat kesalahan. Nah, pada kondisi ini, manusia akan kehilangan konsentrasinya. Kemudian suhu kurang lebih 24 derajat Celcius, kondisi optimum manusia, dan manusia akan lebih produktif pada suhu ini.
Suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Manusia akan mengalami kelelahan fisik yang ekstrim mulai muncul. Ini ada tekanan panas. Tekanan panas adalah jumlah beban panas yang merupakan hasil dari kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja, dan kondisi lingkungan di mana tenaga kerja tersebut bekerja. Tekanan panas sendiri dapat berasal dari mesin atau alat produksi, iklim, dan kerja otot manusia. Suhu lingkungan kerja yang meningkat maupun menurun dapat memengaruhi penurunan atau peningkatan tekanan darah pada pekerja. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi tekanan panas. Yang pertama ada aklimatisasi, suatu proses adaptasi fisiologis yang ditandai oleh pengeluaran keringat yang meningkat, denyut nadi menurun, dan suhu tubuh menurun. Yang kedua ada jenis kelamin. Wanita tidak dapat beraklimatisasi dengan baik seperti laki-laki. Yang ketiga ada umur. Orang yang lebih tua akan lebih lambat keluar keringatnya dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Kemudian yang terakhir ada ukuran tubuh. Laki-laki dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dapat mengalami tingkatan tekanan panas yang relatif lebih besar. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai kapasitas kerja maksimal yang lebih kecil. Kemudian pengaruh tekanan panas pada manusia. Yang pertama adalah dehidrasi. Nah, keadaan ini di mana tubuh mengalami kekurangan cairan. Kemudian ada ruam panas. Terjadi karena keringat tidak dapat dengan mudah menguap dari kulit. Nah, ruam panas ini biasanya muncul itu dalam bentuk merah-merah pada tubuh kita. Kemudian ada kelelahan. Tenaga kerja akan merasa cepat lelah karena pengaruh lingkungan yang tidak nyaman. Selanjutnya heat stroke. Gejala penyakit ini adalah detak jantung cepat, suhu tubuh tinggi, kulit kering, pening, menggigil, dan pingsan. Kemudian ada heat exhaustion, diakibatkan oleh berkurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kemudian ada heat cramp, ditandai dengan rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, abdomen, dan banyak mengeluarkan keringat. Kemudian ada heat syncope. Ciri gangguan ini adalah pening dan pingsan akibat berada dalam lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. Heat rash. Penyakit ini berkaitan dengan panas, kondisi lembab di mana keringat tidak mampu menguap dari kulit dan pakaian. Kemudian ada pengendalian lingkungan kerja panas. Yang pertama yaitu menurunkan temperatur dari proses kerja yang menghasilkan panas. Kedua, relokasi proses kerja yang menghasilkan panas. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri yang dapat memantulkan panas. Yang keempat, mengurangi temperatur dan kelembaban. Yang kelima, meningkatkan pergerakan udara. Yang keenam, pembatasan terhadap waktu pemaparan panas. Kemudian, cara pencegahan tekanan panas. Yang pertama yaitu memperbaiki aliran udara. Di sini ditekankan pada ventilasi udara yang berada pada lingkungan kerja. Yang kedua, penerapan teknologi pengendalian untuk menurunkan suhu panas. Nah, di sini ada seperti mungkin ada teknologi yang bisa memantau berapa suhu pada lingkungan kerja sehingga ketika terjadi suhu yang berada di ambang batas, dia langsung otomatis bisa menurunkan suhunya. Kemudian ada penyediaan air minum yang cukup untuk keseimbangan cairan tubuh. Yang terakhir, penggunaan teknis perlindungan agar tenaga kerja tidak terpapar terhadap tekanan panas. Nah, biasanya pada pencegahan yang terakhir ini dengan menggunakan alat pelindung diri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Temperatur lingkungan kerja sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas para karyawan. Karyawan akan bekerja secara optimal pada kondisi kurang lebih 24 derajat Celcius. Apabila pekerja terpapar dengan suhu lingkungan kerja di atas atau di bawah suhu tersebut, maka karyawan akan mengalami beberapa gejala awal yang akhirnya akan menimbulkan gangguan pada kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan rotasi kerja, pengurangan beban kerja, dan penggunaan alat pelindung diri. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.